Shalom, selamat Paskah bagi kita semuanya. Pada perayaan Paskah kita ini, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, dan selamat hari Paskah. Kita pada masa ini dimungkinkan untuk beribadah di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Kita tidak mengadakan Paskah bersama-sama di gereja dan tidak mengadakan buha-buha ijuk ya. Biasanya apalagi anak-anak sekolah minggu sudah pada repot itu mengingatkan orang tuanya, "Mak, banguni aku ya. Jangan sampai aku tidak pergi cari telur Paskah." Saya kurang tahu, karena saya belum pernah mengadakan Paskah bersama jemaat Cipayung. Apakah kita di sini kebiasaannya, Amang Inang, saudara-saudari, kalau Paskah subuh itu di gereja jam 5 ya, atau enggak? Dan saya juga belum cari tahu. Inilah kenangan Paskah yang saya alami di tahun pertama saya melayani jemaat GKPI Cipayung. Paskah di rumah. Tidak ada Paskah subuh. Tidak ada makan lapek jam 5. Apakah itu kebiasaan itu, budaya itu juga berlaku di Jakarta ini ya? Mudah-mudahan nanti sesudah melihat khotbah saya ini ada yang me-WA saya. Saya sengaja nggak mau tanya dulu, supaya nanti ada yang me-WA saya, "Inang, memang kalau Paskah biasanya jam 5 dan makan lapet atau apa begitu ya." Nanti siapa yang me-WA berarti dia melihat
ya, mendengar khotbah. Inilah sukacita kita, Bapak Ibu, di tengah-tengah masa pandemi corona ini. Dan kita tetap bersukacita karena juga firman Tuhan yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kita bahkan juga tidak mengadakan perjamuan kudus. Dan ini menjadi perdebatan ya. Ada yang memperdebatkan, kan sudah ada live streaming. Bisalah pendetanya live streaming, jemaatnya minum perjamuan kudus, makan perjamuan kudus, makan roti, minum anggur, ya, di rumah masing-masing ketika melihat live streaming itu. Toh sudah difasilitasi teknologi seperti itu. Saya tidak sedang ingin memperdebatkan itu, Bapak Ibu. Yang manapun kebijakan setiap gereja, kita patut hargai dan hormati karena memang kasus ini baru ini terjadi dan kita mungkin banyak yang gagap ya, gamang melihat kenyataan ini. Jadi memang ada gereja yang saya tahu membuat perjamuan kudus live streaming, tidak masalah. Kita tidak perlu memperdebatkan itu. Dan GKPI memang sesuai dengan surat edaran dari kantor sinode mengatakan ditunda, ya. Di Jumat Agung dan Paskah biasanya diadakan perjamuan kudus, tapi sekarang surat edaran mengatakan ditunda. Karena apa? Ya, karena masa pandemi corona ini. Ini pun kita hargai. Itulah kebijakan dari pimpinan gereja kita. Jadi jangan berkecil hati, jangan semua kita dramatisir, jangan kita bersedih, wah kenapa ya kami tidak melaksanakan perjamuan kudus tahun ini, sedih sekali situasi kami karena corona ini. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Terlebih lagi karena Kristus sudah bangkit. Dan inilah yang menjadi pokok khotbah kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, kita sudah mengingat masa-masa kematian Yesus, minggu-minggu sengsara, ya. Kita mungkin di rumah ada yang secara inisiatif menonton lagi film The Passion of Christ, ya, atau melihat dari introduction sebelum khotbah kami di Jumat Agung, ada cuplikan sedikit tentang Yesus yang disalibkan, dipaku begitu. Ternyata saya juga dulu nggak pernah membayangkan bahwa dipakunya harus seperti itu begitu ya. Betul-betul kayak menokokkan paku itu dengan martil ke beton gitu. Tapi ternyata itu kan tangan, betapa sakitnya ya. Nah, jadi mungkin itu membuat kita semakin bisa meresapi, menghayati begitu sengsaranya dulu Yesus dalam memperjuangkan kehidupan kita. Tapi hari ini itu tidak lagi bagian dari cerita iman kita, ya. Narasi kita hari ini adalah tentang kebangkitan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, ini juga menarik tentang satu hal yang bisa kita petik dari pembacaan kita, baik di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ayat paralel dengan ayat ini. Semuanya mengisahkan bahwa yang pertama sekali datang ke kubur Yesus dan mengetahui Yesus itu sudah bangkit itu adalah kaum perempuan. Ya, ada apa dengan ini secara teologis? Perempuan di masa itu dianaktirikan, dinomor duakan. Jadi kalau perempuan bersaksi itu tidak dianggap, itu tidak dihitung benar, itu tidak dihitung pasti. Karena perempuan tidak dihitung suaranya, kira-kira seperti itu. Tidak diperhitungkan suaranya. Tetapi kenapa Kristus yang bangkit itu rela memberitahukan kebangkitannya pertama kali adalah kepada perempuan. Dan para perempuan inilah yang disuruh untuk memberitahukannya kepada para murid. Kenapa Yesus tidak langsung katakan kepada muridnya sendiri? Ya, Yesus kembali lagi merubah, membolak-balikkan budaya yang sudah mapan. Karena Yesus cinta pada kehidupan dan pada keadilan.
Dia memakai perempuan untuk menceritakan kebangkitannya. Orang-orang yang dianggap tidak diakui suaranya. Tapi Yesus memakai mereka. Sehingga ya memang banyak yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus kan? Bahkan Thomas, murid dari Tuhan itu sendiri pun tidak percaya. Dan kalau sampai ke tahun 2020 ini, 2000-an sesudah kebangkitan Yesus pun kita tahu banyak orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Kita juga bisa menerimanya. Karena dari dulu pun banyak dan selalu ada orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Tapi Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya meski dia tidak melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Persoalan dari iman adalah bukan tentang apakah orang lain percaya pada kebangkitan Yesus atau tidak. Ini sekarang adalah tentang pribadi kita, pribadimu, imanmu, iman kita. Apakah kita mempercayai kebangkitan Kristus itu? Dan apa maknanya itu dalam hidup kita? Atau tidak punya makna sama sekali? Dulu saya pernah berkhotbah di Paskah, di gereja saya sendiri, di gereja orang tua saya. Saya tanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana kalau Yesus itu tidak benar-benar bangkit? Ada seorang sintua yang menjawab dari bangkunya mengatakan, ya nggak apa-apa, kira-kira begitu ya. Nggak ada masalah baginya. Padahal bagi Paulus itu persoalan loh. Itu persoalan berat. Kenapa? Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Silakan Bapak Ibu yang di rumah ya, saudara-saudari. 1 Korintus 15 ayat 14. Saya bacakan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah ini, ya. Kenapa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, berarti dia sama saja seperti kita manusia biasa yang tidak memiliki kuasa-kuasa ilahi. Tapi bersyukurlah kita, Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Dan karena kebangkitannya itulah dia juga menyatakan kuasa keilahiannya. Dan tidak menjadi sia-sia iman percaya kita, bahwa sesudah kematian kita meninggalkan dunia ini, kita tidak bingung lagi kemana kita pergi, ya. Walau ada lagu buku Ende ya, tu dia ho dung mateho alusima du 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 du. Saya lupa ya syair berikutnya, tapi itu alusima, tu dia ho dung mateho. Berani mengatakan kita menjumpai Kristus, bahwa akan ada kehidupan sesudah kematian. Ini kan percakapan iman. Dan ini tergantung kepada kita. Percayakah kita bahwa Yesus itu betul-betul bangkit? Jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa Paskah adalah peringatan kebangkitan Yesus. Kita memperingati itu. Tapi kemudian kita harus bertanya, untuk apa? Apa yang mau kita peringati? Hanya sekedar kisah Yesus bangkit? Jadi peringatan juga harus disertai dengan pemaknaan. Peringatan kalau tanpa pemaknaan itu akan hanya menjadi suatu ritual perayaan Paskah. Tetapi ketika peringatan dimaknai dengan pemaknaan, maka yang kita ingat itu
akan memiliki dan menunjukkan buahnya. Jemaat yang terkasih, kalau kita sudah mengingat Yesus yang bangkit, maka harus bagaimana pemaknaannya? Saya undang kita lagi untuk membaca 1 Korintus 9 ayat ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini juga perkataan Paulus. Dia mengatakan, tidak bermegahlah kalaupun memberitakan Injil. Itu bukan suatu hal yang patut kita kemudian untuk memuji diri kita. Karena apa? Itu keharusan. Bahkan Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Ya. Injil adalah kisah tentang Yesus itu. Karena kristosentris ya, kita berpusat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apanya yang mau kita beritakan? Bahwa hey, ada Yesus yang sudah mati dan kemudian bangkit. Apakah cukup sekedar itu? Tidak. Injil itu adalah disebut juga berita sukacita. Karena apa? Di dalam muatan pengajaran Yesus ada sukacita. Karena Yesus dalam pengajarannya memberikan sukacita, kelegaan, kelepasan, dan kebebasan kepada orang-orang yang mendengarnya. Jikalau kita mengakui Kristus sudah bangkit, maka bangkitlah juga kita. Bangkitlah kita dan bersukacitalah. Bangkitlah kita dan teruslah berpengharapan. Bangkitlah kita dan tinggalkan segala keluh kesah, walau persoalan itu tepat di depan mata. Bangkitlah kita dan beritakanlah berita sukacita lebih dulu kepada diri kita, kemudian kita bisa memberitakan kepada orang lain. Yesus sudah bangkit. Tidak ada lagi alasan kita takut menemui kematian. Tetapi yang menjadi tugas kita adalah menjalani kehidupan dalam pemberitaan Injil. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, memberitakan karya Yesus. Dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Dia menaklukkan segala perkara. Dia memenangkan kehidupan. Maka kita yang bersorak-sorai, yes, Yesus sudah bangkit. Kita pun harus memenangkan kehidupan ini. Memberitakan berita sukacita. Menegakkan keadilan. Melakukan perkara-perkara kasih. Menolong orang-orang yang tertindas. Dan di tengah-tengah masa keadaan dunia yang sama-sama merasakan sakit ini, kita tetap harus bisa bersukacita dan bangkit kembali, selalu punya pengharapan. Semua indah pada waktunya, firman Tuhan. Kalaupun saat ini adalah masa-masa sulit, ya, masa-masa sengsara itu, tapi kita yakin bahwa hidup ini tidak hanya terhenti, waktu tidak hanya berhenti pada masa sulit, tetapi akan memasuki juga masa kebangkitan itu. Karena Yesus sudah membuktikannya. Dia sudah masuk ke dalam minggu-minggu sengsara. Dan dia betul-betul sengsara. Dan tepat pada waktunya, pada apa yang dia janjikan, dia bangkit, maka dia bangkit. Dan itulah yang kita pegang. Kita katakan kepada Tuhan, kita nyatakan, dan Tuhan mengetahui, ya Tuhan, betul-betul kami saat ini merasakan kesengsaraan. Sengsara di bidang ekonomi, sengsara di bidang keleluasaan, sengsara karena tidak bisa bersekutu bersama-sama. Dan tentu tidak hanya sampai kepada pengakuan itu saja, tetapi yang lebih penting adalah kita berserah dan meminta pertolongan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, tolong kuatkan aku, agar aku tetap bangkit dalam hidupku, agar aku tetap bersemangat, agar imanku tetap sehat, sehingga aku bisa bertahan mengalami situasi ini. Dan situasi ini tidak mengalahkanku untuk bangkit dan bersemangat di dalam iman. Itulah yang kita
mintakan kepada Yesus dalam doa-doa kita. Kita mengaku bahwa kita lemah karena memang kita lemah, dan kita memohon pertolongan kepada Dia karena Dialah yang kuat, Dialah yang maha. Jemaat Tuhan yang terkasih, kiranya di masa Paskah, di masa memperingati kebangkitan Yesus ini, itulah yang kita petik dan kita pelihara untuk kesehatan iman kita, bahwa seperti firman Tuhan, segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Inilah waktu yang Tuhan berikan untuk kita nikmati, dan kita juga akan menikmati pada waktu Tuhan. Semua kesulitan ini, kesengsaraan karena virus corona ini akan berlalu. Namun begitu, tidak menjadi penghalang virus corona. Kita tetap memohon pertolongan Tuhan. Di tengah situasi sulit ini pun, kita tetap bisa menceritakan, memberitakan Injil, memberitakan berita sukacita. Pertama sekali, dengan hidup kita tetap bergairah, tetap bersukacita, meskipun kita sesungguhnya dalam waktu-waktu yang bukan hanya sengsara, tapi penuh dengan ketidakpastian. Tapi ingatlah satu yang pasti, Tuhan memiliki waktunya dan akan memberikan waktu yang tepat itu saat Dia berkehendak. Dan kita meminta pertolongan supaya menuju waktu yang Tuhan tentukan, kita tetap diberi kekuatan, dan iman kitalah yang membangkitkan semangat juang kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena masa-masa seperti ini pun terjadi dalam hidup kami. Sebagai waktu untuk kami menarik diri dan berefleksi berenung atas banyak hal di tengah-tengah hidup kami, dan juga di tengah-tengah dunia ini. Terjadi peristiwa yang luar biasa. Baru ini Tuhan, kami tidak menjalani Jumat Agung Paskah di rumah Tuhan bersama-sama dengan teman-teman sepersekutuan. Tapi biarlah kami Tuhan mengingat Yesus yang bangkit, yang sudah melewati masa sengsara itu. Kami menjadi bangkit dan semangat lagi, bahwa memang segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Dan biarlah sembari kami menunggu waktu Tuhan agar perkara virus corona ini berlalu, Tuhan kami memohon, berilah kami roh kekuatan, agar kami kuat menjalani masa-masa sengsara, masa-masa menjenuhkan ini. Agar kami tetap dengan semangat iman kami menjadi bergairah dalam menjalani hidup ini, dan tetap penuh dengan kreativitas. Terima kasih Bapa, firman-Mu lah yang boleh menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami. Melalui putra-Mu Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit kembali, kami menghaturkan doa ini ke hadapan-Mu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.